Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul karim. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Izah Nabila Ramadhani dengan NIM 105451101425 dari kelas 25A, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan, Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar AUD dari Ibu dosen Ari Matkuti SSI MPD, yaitu video sejarah PAUD di Indonesia dan perkembangannya hingga saat ini. Baiklah, saya akan membacakan sejarahnya. Pengertian PAUD. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak. Pentingnya PAUD. PAUD memiliki peran yang sangat penting karena masa usia dini disebut sebagai masa emas atau golden age. Pada masa ini, perkembangan otak anak berlangsung sangat cepat dan sensitif terhadap rangsangan lingkungan. Pendidikan yang tepat pada usia dini akan membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, motorik, sosial emosional, nilai moral, dan karakter. Masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan anak usia dini belum menjadi perhatian pemerintah kolonial. Pendidikan hanya disediakan bagi anak-anak bangsa Eropa dan sebagian kecil anak pribumi dari kalangan bangsawan atau elit. Namun, pada masa ini muncul tokoh pendidikan nasional seperti Ki Hajar Dewantara yang memperjuangkan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui perguruan taman siswa yang didirikan pada tahun 1922. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan Taman Indria, yaitu pendidikan anak usia dini yang menegakkan kebebasan bermain dan perkembangan anak sesuai dengan kodrat alam. Masa pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional, pendidikan mulai dipandang sebagai alat perjuangan untuk membangun kesadaran dan identitas bangsa. Pendidikan anak usia dini mulai dikenalkan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan generasi bangsa sejak usia dini. Lembaga pendidikan yang dikelola oleh tokoh pergerakan dan organisasi masyarakat mulai berkembang meskipun masih terbatas. Pendidikan pada masa ini menanamkan nilai kebangsaan, kemandirian, dan karakter sejak usia dini. Masa setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pendidikan anak usia dini mulai berkembang melalui pendirian taman kanak-kanak di berbagai daerah. Pada masa awal kemerdekaan, PAUD masih dikelola secara sederhana dan banyak diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi keagamaan, serta yayasan swasta. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD mulai meningkat, meskipun belum ada kebijakan nasional yang mengatur PAUD secara khusus. Masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Berbagai bentuk layanan PAUD mulai berkembang, seperti taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan tempat penitipan anak. Namun, pendekatan pembelajaran PAUD pada masa ini masih cenderung berorientasi pada kesiapan akademik anak untuk memasuki sekolah dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Masa reformasi dan lahirnya istilah PAUD. Perkembangan penting PAUD terjadi pada masa reformasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini, istilah pendidikan anak usia dini atau PAUD secara resmi digunakan dan diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. PAUD ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun dan diselenggarakan melalui jalur formal
non-formal, dan informal. Pengakuan ini memperkuat kedudukan PAUD dalam sistem pendidikan Indonesia. Era modern. Pada era modern, PAUD mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan diterapkannya kurikulum merdeka. Pembelajaran PAUD berpusat pada anak dan menekankan pembelajaran melalui bermain, eksplorasi, dan pengalaman nyata. Guru berperan sebagai fasilitator, sementara anak diberi ruang untuk berkembang sesuai dengan minat dan potensinya. PAUD pada era modern menekankan pengembangan kemampuan fondasi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kesimpulan, sejarah PAUD di Indonesia menunjukkan perkembangan yang panjang dari pendidikan yang terbatas dan diskriminatif pada masa penjajahan menjadi pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan anak di era modern. PAUD kini dipandang sebagai fondasi utama dalam membentuk generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Demikianlah materi tentang sejarah PAUD di Indonesia yang telah saya bacakan. Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan tugas saya selanjutnya. Atas kekurangan saya miliki, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.